Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Alif Hamdillah Pirliandi dari Divisi Project. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai tentang bangunan Belanda, ya. Nah, di Indonesia ini masih dapat kita temukan bahwasanya bangunan-bangunan yang dibangun pada saat zaman penjajahan dulu di era kolonial. Di Cirebon sendiri tuh banyak sekali peninggalan-peninggalan dari pembangunan zaman Belanda. Contohnya kayak di gedung BAT yang ada di dekat pelabuhan. Bahkan pelabuhannya sendiri pun itu sebenarnya adalah peninggalan dari Belanda. Nah, kemudian Bank Indonesia juga sama, Bank Indonesia yang ada di Cirebon. Kemudian ada Kota Wali Kota, kantor Wali Kota maksudku. Nah, itu juga peninggalan dari zaman Belanda berikut dengan stasiun-stasiun yang ada di Kota Cirebon. Nah, itu semua peninggalan dari zaman Belanda. Nah, bangunan-bangunan itu kondisinya sekarang itu masih terlihat kokoh. Walaupun umur dari bangunan tersebut itu sudah ratusan tahun. Membedakan antara bangunan Belanda dan bangunan lokal itu sebenarnya gampang sekali terlihat dari bentuk arsitekturnya. Tentu ini beda banget dengan kita karena bangunan Belanda itu gayanya pun ya gaya Belanda, gaya Eropa. Jadi dengan kasat mata pun kita bisa membedakan mana bangunan Belanda, mana bangunan lokal. Nah, yang jadi pertanyaan sampai dengan sekarang mungkin banyak teman-teman di antara kalian yang bertanya-tanya kenapa bangunan Belanda lebih terlihat kokoh gitu kan. Bahkan sampai dengan sekarang bangunannya masih ada, masih bisa digunakan. Itu kenapa sebenarnya? Apa bedanya dengan bangunan yang sekarang? Sementara kalau misalkan kita bandingkan mutunya dengan bangunan modern zaman sekarang, itu kok jauh beda sekali. Perbedaan ini yang akan kita ulik sebenarnya. Apa sih rahasia daripada pembangunan zaman Belanda tersebut? Nah, pembahasan ini saya ambil dari dua sumber. Yang pertama dari viva.co.id dan dari idea.co.id. Oke. Rahasia di balik pembangunan Belanda itu ada beberapa faktor. Ya, yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum membangun sebuah bangunan, itu pasti adanya perencanaan. Nah, perencanaan inilah yang dihitung oleh para arsitektur Belanda itu dengan perhitungan yang secara matang. Nah, hal ini memerlukan seseorang yang mampu memaksimalkan bagaimana supaya bangunan tersebut dapat berdiri kokoh begitu. Nah, selain perencanaan ini juga pada saat pelaksanaannya, nah, para insinyur Belanda itu sangat mengedepankan sekali prinsip presisinya. Nah, jadi kepresisian antara bangunan ini itu menjadi perhatian. Jadi mereka tidak mau ada perbedaan dimensi. Contohnya misalkan kolom atau tiang penyangga. Misalkan ukuran yang sudah direncanakan adalah 1 kali 1 meter misalnya. Nah, ketika ada satu tiang yang tidak sesuai, itu mereka nggak mau. Dan itu bisa kita buktikan sendiri di bangunan-bangunan yang ada sekarang. Bangunan Belanda yang masih ada sekarang ya. Itu pasti begitu. Jadi dari tingkat perencanaan dan pelaksanaan itu ya bagus gitu. Artinya mereka sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kemudian material yang digunakan. Nah, semen Portland itu sebenarnya pada saat zaman Belanda itu belum ada. Belum ada semen-semen yang kayak sekarang kita pakai. Nah, lalu bagaimana cara mereka untuk bisa meningkatkan mutu pada bangunannya? Mereka itu punya cara tersendiri. Nah, material yang dipakai sebagai bahan perekat atau yang sekarang kita sebut semen itu biasa mereka pakai itu menggunakan bata merah. Bata merah yang pilihan yang bagus kualitasnya mereka haluskan, kemudian dicampur dengan batu gamping. Nah, untuk kalian yang nggak tahu batu gamping itu adalah batu yang sejenis batu kapur. Kalau di Cirebon itu ada yang namanya batu limestone yang biasa kita pakai di proyek RSP ya, itu kita pakai di pengurugan jalan. Nah, itu sebenarnya termasuk salah satu batu gamping. Ya, masuknya ke arah sana. Batu gamping. Batu gamping ini kan juga sampai dengan sekarang itu kan menjadi bahan utama pembuatan semen Portland yang ada di pabrik-pabrik semen sekarang. Begitu. Kemudian, nah, ulangi lagi masa proses pembuatannya yaitu tadi batu merah yang dihaluskan, yang digiling halus, kemudian menjadi serbuk, dicampur dengan batu gamping juga. Batu gamping ini batu kapur yang dihaluskan. Nah, kemudian campur air, kemudian jadilah bahan perekat di bangunan tersebut. Nah, ini terbukti kokoh ya pada saat itu. Sampai dengan sekarang kita masih melihat sisa-sisa bangunannya. Kemudian
Yang terakhir adalah pemeliharaan. Jadi, sekokoh apapun bangunannya, semewah apapun bangunannya, kalau tidak dirawat, ya nggak akan panjang umurnya. Contohnya seperti apa nih perawatan-perawatan bangunan? Misalnya kita contoh rumah ya. Rumah, apa yang perlu dirawat? Yang pertama misalnya, dari cat aja deh contohnya, cat. Cat tembok, apabila sudah terkena sinar matahari, terkena hujan, itu pasti lama-kelamaan fungsinya tidak akan sebaik pada saat awal. Nah, hal ini tentu harus dicat ulang, supaya terutama untuk cat-cat eksterior ya, yang dimana lapisan luarnya itu adalah berfungsi untuk menjaga sinar matahari atau air hujan merembes ke pasangan bata. Nah, ketika ini rembes, maka pasangan bata menjadi rapuh. Nah, ini tentu kan memperpendek umur daripada bangunan tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.